Ini tinggal ada satu yang kosong, berarti satu topik dan 3 kuis dan tes akhir lah, ini yang bahaya. Baik, kita mulai. Klik pembelajaran hari ke-8 Legend. Ini 6 program pembelajaran individual PPE. Coba kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pendidikan inklusif hari yang ke-8. Untuk itu langsung aja kita login pada akun kita masing-masing. Setelah kita login, seperti biasa kita cari pendidikan inklusif, kita klik. Nah, ini ada penjelasan, kita scroll ke bawah. Kegiatan yang bisa diikuti, ini ada pemberitahuan kegiatan micro learning program guru belajar dasar inklusif bagi peserta yang telah menuntaskan pelatihan program guru belajar dan berbagai seri inklusif. Selanjutnya dapat mengikuti kegiatan micro learning yang dibuka pada tanggal 27 Mei 2021. Terima kasih. Ini ada pemberitahuan di hari terakhir. Ternyata yang lulus ini dilanjutkan dengan kegiatan micro learning. Kegiatan yang bisa Anda ikuti micro learning. Syaratnya masih tanda centang, ini belum memenuhi syarat karena kita belum lulus yang di sini. Baik, seperti yang saya ceritakan kemarin, di hari terakhir ini mencapai 89%, berarti kita tinggal 11% lagi untuk menyelesaikan diklat ini. Ya, perhatikan, yang sayang di angkatan pertama saya lupa, tidak usah melanjutkan. Alhamdulillah di angkatan kedua, mudah-mudahan ini nanti lancar. Baik, langsung kita klik mulai. Kita tunggu sejenak. Kita login, kita scroll ke bawah. Ini program guru belajar seri pendidikan inklusif oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahap 1 pendidikan. Nah, ini sudah, langsung kita ke bawah. Ini tinggal ada satu yang kosong, berarti satu topik dan 3 kuis dan tes akhir lah, ini yang bahaya. Baik, kita mulai. Klik pembelajaran hari ke-8 Legend. Ini 6 program pembelajaran individual PPE. Coba kita klik. Semua program individual dikenal dengan The Individualist Education Program IEP dan seterusnya. Kita lihat yang besar-besar aja. Ini perbedaan individu, program pembelajaran individu. PPE merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran. Fungsi program pembelajaran individual 01 untuk memberi arah pengajaran, 02 untuk menjamin setiap PDBK memiliki suatu program yang diindividualkan. 03 meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap peserta didik.
04 meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua. 05 menjadi wacana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Terus ini harusnya kita baca, kita pahami agar nanti kita mudah mengerjakan. Nah, ini enaknya kita copy saja, kita copy, nanti kita simpan. Bentar ya, kita simpan di sini. Untuk ngerepek nantinya. Lanjutkan program komponen program pembelajaran individual. Ini 01 deskripsi tingkat kecakapan kemampuan saat ini, sasaran program tahunan, sasaran belajar jangka pendek. 04 deskripsi pelayanan, 05 tanggal pelayanan, 06 penilaian. Kita ulangi, komponen program individual ada 6. Nah, selanjutnya kita disuruh mengunduh, kita klik unduh. Nah, sudah. Ini modul PPI tadi yang hari ini sudah masuk pada kumpulan download ini. Kita close. Kita lanjutkan aktivitas ke-7, berarti kuis. Kita coba kita lihat Bimtek. Aktivitas 7 kuis PPI. Klik tombol di bawah ini untuk menuju pertanyaan berikutnya, ya, seperti biasanya. Bagaimana cara Anda melakukan identifikasi terhadap peserta didik yang Anda rasakan berbeda dengan peserta didik lainnya? Tuliskan 50 kata. Setelah ini, untuk yang hari terakhir saya sebetulnya juga belum punya dokumennya, tapi tidak apa-apa, kita coba bagaimana cara Anda melakukan identifikasi terhadap peserta didik yang Anda rasakan berbeda dengan peserta didik lainnya. Baik, coba kita jawab. Ini nanti videonya agak panjang, tidak apa-apa. Saya ingin menggabungkan rebahan saya yang kemarin sudah saya kerjakan sampai hari ke-7. Nah, ini hari ke-8 betul-betul baru. Kita coba kita kopikan di sini soalnya. Biasanya saya beri tanda untuk soal. Baik, langsung kita jawab Bapak Ibu. Rebahan saya sudah selesai. Kita kopikan yang nomor 1. Nanti yang berminat bisa WA saya, hingga mudah untuk mengerjakan, tinggal mengedit. Langsung kita copy pastekan. Cara dirasakan berbeda dengan berdidik lainnya, yaitu 1. Mengadakan pengamatan, identifikasi, terus
dengan wawancara. Kita hapusnya saja. Selanjutnya kita klik next. Yang kedua, kapan asesmen dan planning metrik dapat dilaksanakan, jelaskan minimal 150 kata. Baik, kita sudah siapkan jawabannya. Yang kedua, ini jumlah katanya saya buat lebih daripada nanti kalau kurang tidak mau menyimpan. Bisa kita cek di sini, review jumlah word 192 kata, tidak apa-apa daripada kurang. Langsung kita pastekan lagi. Berikutnya kita klik next. Soal yang ketiga, mengapa pengembangan kurikulum dalam bentuk akomodasi merupakan program pembelajaran bagi PDBK sebagai sebuah kebutuhan? Kata kuncinya mengapa. Ini pengembangan kurikulum. Baik, saya sudah siapkan jawabannya. Mengapa memang? Nah, ini jawabannya. Langsung kita ambil, kita cek juga boleh. Ini 150 kata persis. Nah, langsung copy, pastekan di sini. Sudah, kita klik next. Yang nomor 4, jelaskan peran guru kelas atau guru mata pelajaran atau mapel dalam menyusun PPI. Juga diminta 150 kata. Baik, jika sudah saya siapkan, ini kita cek berapa jumlah katanya. Ini 183, tidak masalah daripada kurang. Kalau kurang nanti ditolak. Kita pastikan, langsung klik di bawah ini finish quiz. Nah, ini penjelasannya, you have received 4 of 4 points, 100%. Kita lanjutkan, klik continue. Aktivitas 8, penilaian sistem layanan pembelajaran. Ini juga soal lagi, berupa kuis. Alat identifikasi yang diperlukan untuk menentukan aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian ketika melakukan proses identifikasi. Di antara aspek yang penting untuk digali saat identifikasi yang memerlukan layanan pendidikan khusus adalah, nah ini riwayat kesehatan, ini yang agak sulit, riwayat kesehatan, riwayat perkembangan, profil hambatan. Ini kesehatan orang tua atau wali, ini data orang tua atau wali. Riwayat perkembangan anak, informasi data orang tua atau wali anak, dan informasi profil kesehatan. Berarti kita pakai yang ini saja, riwayat perkembangan anak, informasi atau data orang tua atau wali anak, dan informasi profil hambatan. Kita coba yang ini, langsung klik next. Salah satu tujuan planning metrik adalah mencari perbedaan, membuat program, mengenal prediksi, memetakan aktual. Telah dilakukan mengetahui perbedaan. Nah ini menemukan ini identifikasi.
membuat program bagi peserta didik berkebutuhan khusus, mencari perbedaan, memetakan kondisi aktual akademik maupun kekosongan berdasarkan hasil asesmen yang saya condong ini dan membuat program ini. Kita pilih yang ini saja, memetakan ini. Kita lihat selanjutnya next. PDPK yang tidak mampu beradaptasi di kelas reguler karena kemampuan intelektualnya dapat digunakan program. Nah, program ini pembelajaran individu, ini PPI. Kita lanjutkan next. Di bawah ini informasi berharga yang didapat dengan adanya keterlibatan orang tua dalam menyusun PPI, yaitu preferensi kekuatan dan pendekatan yang membuat peserta didik, riwayat tumbuh kembang lingkungan, dukungan dengan hambatan, ketidakmudahan, masalah pada peserta didik. Ini informasi riwayat tumbuh kembang ini saja. Langsung next. Orang tua Vina memiliki latar belakang pendidikan terbatas, sehingga ketika diskusi dengan guru banyak hal-hal yang membingungkan mereka. Kondisi tersebut merupakan salah satu hambatan keterlibatan orang tua dalam penyusunan PPI, yaitu masalah komunikasi dan memahami istilah-istilah pendidikan. Itu saja pilihan saya. Baik, kita lanjutkan. Kemampuan pengetahuan tentang berbagai jenis tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi, diperlukan oleh guru untuk ini mendiagnosa, menganalisa, memberikan label, mengidentifikasi, mengasesmen, mengidentifikasi. Ini saja. Langsung kita klik next. Modifikasi kurikulum yang mengacu langsung pada standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator adalah yang mengacu, berarti tujuan saja. Kita pilih tujuan. Next. Nomor 8. Kegiatan yang dilakukan setelah mengidentifikasi peserta didik sebagai dasar untuk membuat program disebut kegiatan asesmen. Kegiatan setelah mengidentifikasi berarti asesmen. Kita lanjutkan next. Pergantian kurikulum karena tidak mungkin dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Pengembangan kurikulum model adaptasi seperti ini adalah modifikasi, duplikasi, omisi, replikasi. Saya pilih modifikasi saja. Next. Tinggal pertanyaan terakhir, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan makna identifikasi? Guru membuat program, guru memberikan perlakuan berbeda, guru mulai merasa ada berbeda dari satu yang ada di sekolah atau di kelasnya, guru mengetahui dan kemampuan belajar, guru mengetahui karakter belajar berkebutuhan khusus. Nah, ini mana pernyataan yang paling tepat makna identifikasi. Identifikasi itu mengetahui secara detail karakter. Ini juga ada guru mengetahui kelemahan tidak. Guru mulai merasakan ada yang berbeda dari salah satu adik yang ada sekolah. Nah, ini mana Bapak Ibu? Saya cenderung menggambarkan makna identifikasi. Ini saja. Kita lanjutkan. Ternyata hanya betul 7 dari jawaban saya tadi. Sudah apa, kita lanjutkan, klik continuous. Sekarang aktivitas 9, refleksi sistem pelayanan. Jawaban pertanyaan berikut, melakukan refleksi. Nah, ini setelah Anda mempelajari topik mengenai asesmen planning metrik, akomodasi kurikulum dan program individu yang harus Anda persiapkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik tanpa kecuali.
posting jawaban Anda. Nah, seperti ini terus modelnya. Setelah belajar identifikasi assessment planning matrix, di akhir soal kuis ini kita diminta mengirim seperti contoh ini. Setelah kita post di media sosial, langsung kita upload lewat sini. Saya sudah tadi ke Facebook, saya tunggu beberapa saat baru muncul. Baik, kita ini klik finish. Masih ini 25 kita 7 48 refleksi sudah. Satu kuis tahap terakhir, ini tes terakhir. Ini bila nilai lebih besar bisa dilanjutkan, bila nilai kurang kita berarti tidak bisa melanjutkan atau tidak lulus. Mulai langsung Bapak Ibu, ini tes terakhir, mudah-mudahan mendapatkan nilai di atas 70 sehingga nanti mendapat sertifikat. Baik, orang tua Vina, ini tadi orang tua Vina yang dekat diskusi dengan guru, banyak hal yang membingungkan. Nah, ini kita coba kerjakan. Kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang masih bersifat gambaran umum atau kasar disebut identifikasi. Naik, kegiatan yang dilakukan setelah mengidentifikasi peserta sebagai dasar nomor program disebut asesmen. Kegiatan setelah identifikasi. Naik, pendidikan yang tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas di keluarga, tetapi anak berkebutuhan khusus harus diterima di sekolah dan harus menyelesaikan kebutuhan anak merupakan pengertian pendidikan inklusif. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan makna keberagaman peserta didik? Kondisi nyata, di sekolah ini yang menerima perbedaan, betul, harus berupaya mengakomodasi peran tersebut dalam proses pembelajaran. Tidak menerima ini salah, menerima perbedaan, kondisi fisik yang tidak diharapkan, kondisi nyata di sekolah itu yang berupa tidak menerima perbedaan juga salah. Sudah, kita pilih yang ini saja. Kondisi nyata yang ada di sekolah ini yaitu menerima perbedaan terus dan juga berupaya mengakomodasi perbedaan tersebut dalam proses pembelajaran. Next, mana penyampaian yang paling tepat untuk menggambarkan makna identifikasi? Guru merasakan guru memberikan tanggapan berbeda. Tadi saya salah 3. Manakah yang tepat?
menggunakan makna identifikasi. Ambil ini saja jawaban yang berbeda. Di bawah ini informasi berharga yang dapat dengan adanya keterlibatan orang tua dalam bentuk yaitu riwayat tumbuh kembang, riwayat sedikit, dukungan dan hambatan PDPK, hambatan ketidakmampuan masalah, ya modifikasi sebelum yang mengacu langsung pada standar SKL tujuan. Dalam pembelajaran di kelas, guru melibatkan anak yang khusus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini sama plan. Salah satu tujuan planning matrik adalah dari pekerjaan, membuat program, menetapkan kondisi apa, lalu plan dan budget, memetakan kondisi aktual. Next, alat identifikasi yang diperlukan untuk menentukan aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian kita dalam proses identifikasi. Riwayat perkembangan anak, informasi atau data kesehatan orang tua, wali anak, informasi profil bukan mengenai informasi data orang tua atau dan informasi profil kesehatan. Riwayat kesehatan, riwayat perkembangan anak, informasi ini cocok. Salah satu tujuan dilakukan identifikasi di kelas adalah sebagai proses penjaringan screening. Yang dimaksud penjaringan dalam konteks ini adalah mengkomunikasikan kebutuhan khusus, menentukan, menandai, mengembalikan anak. Close-nya dulu. Kita ngefek pada jawaban tadi, tidak apa-apa. Nah, kita cari screening, ketemu ini wawancara. Ini lanjut program itu. Selanjutnya nomor 12. Salah satu tujuan dilakukan identifikasi di kelas adalah sebagai proses penjaringan atau screening. Yang dimaksud penjaringan dalam konteks ini adalah screening. Kita pilih nomor 2 saja. Next. Sebuah desain harus dapat mengakomodasi
sebagai pilihan kenyamanan dan kebutuhan. Prinsip penggunaan fleksibilitas dalam penggunaan. Penataan ruang kelas memungkinkan anak untuk bergerak dan berinteraksi. Kemarin saya pilih prinsip pusat pada anak. Next, keterbatasan kurang kemampuan yang dihasilkan dari impairment pernyataan ini menggambarkan makna dari keterbatasan, berarti disability. Next, proses menemukan peserta didik ini berarti identifikasi. Next, pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas secara umum sama dengan selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula PDPK. Pernyataan tersebut ini kelas reguler inklusi penuh. Next, kemampuan pengetahuan tentang berbagai jenis dari tingkat kelainan anak. Ini termasuk mengidentifikasi peserta didik. Next, peserta didik yang menunjukkan perilaku unik dan asik dengan sendirinya. Ini spektrum autis. Next, manakah pernyataan depan yang paling tepat untuk menggambarkan makna identifikasi? Guru mengetahui, guru merasakan. Tadi ada yang salah, 3 yang terakhir. Guru mengetahui karakter didik dan khusus. Identifikasi itu menemukan kenali. Guru memiliki pengalaman yang berbeda. Sini saja. Next, guru di sekolah inklusif memiliki peserta didik berkebutuhan dengan hambatan pendengaran. Harus memberikan layanan kebutuhan pembelajaran, mengembangkan kemampuan dasar berupa kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Next, pergantian kurikulum mungkin dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Pengembangan kurikulum model ini adalah ambil aja modifikasi. Next, PDPK yang tidak mampu beradaptasi di kelas reguler karena kemampuan intelektual terbatas, maka PDPK tersebut mengikuti pembelajaran PPI. Next, kemampuan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak di untuk mahasiswa. Kemampuan mengetahui berbagai jenis tingkat. Kita lihat identifikasi saja. Next, alat identifikasi diperlukan untuk menentukan aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian ketika melakukan proses identifikasi. Alat identifikasi mulai kesehatan, mulai perkembangan, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Finish quiz dapat berapa? Kita klik. Alhamdulillah pas. Alhamdulillah pas. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Bila ada
kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.